Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi ke belajar bersama Kak Melpus. Jadi hari ini tuh agak beda ya dari biasanya karena aku pakai whiteboard gitu. Jadi pakai papan tulis biar langsung bisa jelasin kalian tentang esai beasiswa Fast Track S2 S3 atau BUPP ya. Dan ini juga bisa dipakai untuk yang beasiswa PMDSU. Jadi kita khusus bahas yang beasiswa Fast Track ya teman-teman. Apa itu beasiswa Fast Track? Jadi beasiswa Fast Track itu adalah beasiswa S2 atau S3 ya. Jadi dia tuh barengan gitu S2 dan S3-nya. Kalau misalnya kalian pernah dengar LPDP atau beasiswa BU, beasiswa BPI, itu tuh beasiswa yang S2 aja ataupun S3 aja. Nah, tapi kalau di sini fast track itu kita langsung S2 dan S3. Makanya disebut dengan fast track atau kayak akselerasi gitu ya. Nah, buat kalian yang minat banget di beasiswa fast track ini, S2, S3, kalian wajib banget belajar ini ya. Jadi kita akan bahas semuanya atau bagian semua dari esai yang akan kita tulis untuk daftar beasiswa ini. Jadi kalau untuk beasiswa S2, S3 tuh memang perlu banget ya teman-teman yang namanya tuh esai. Esai ini tuh harus dipelajarin ya, jadi nggak bisa kayak udah bikin-bikin aja gitu atau ya bebas lah gitu bikinnya, nggak bisa kayak gitu karena kita juga harus buatnya tuh sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan apa sih yang mereka minta gitu dari pihak beasiswanya. Nah, kayak di fast track ini ya, fast track S2 S3 ini tuh khususnya BUPP itu tuh sebenarnya ada 4 poin pembahasan di esai. Nah, nama esainya tuh adalah Statement of Purpose. Nah, statement of purpose ini ya teman-teman, ini tuh nama esai di beasiswa fast track S2 S3. Kak Mel, kalau di beasiswa fast track S2 S3 tuh yang langsung ke S3 itu tuh wajib nggak sih buat esai? Wajib ya. Bahkan ini tuh aku ambil poin pembahasannya dari beasiswa BUPP, beasiswa aku sendiri. Jadi dia tuh memang ada beberapa beasiswa yang langsung jelasin tuh kayak dia langsung ngomong poin-poinnya tuh ini gitu. Tapi ada juga yang nggak ditulis gitu ya, cuman kayak garis besar doang. Dan aku juga bakal semangat buat video kalau kalian juga support aku ya teman-teman. Jadi jangan lupa di subscribe. Oke, langsung aja kita ke part pertama. Nah, di bagian pertama ini ya teman-teman, bisa dilihat ya. Di bagian pertama ini tuh aku biasanya ngeletakinnya ini di paragraf yang paling atas. Karena apa? Karena memang ini kan kayak bagian introduction gitu ya. Nah, kalian harus tahu di esai itu ada 3 bagian teman-teman. 1, 2, 3. Ini secara garis besar ya. Yang pertama itu ada dia bagian opening atau bagian pembuka ya. Terus yang kedua itu ada bagian isi atau kontennya. Bagian ketiga baru closing. Tiba-tiba pas bikin esai nih ya, ini esai dia. Udah di akhir tuh udah mau kalimat penutup. Ternyata di awal dia lupa perkenalan diri. Jadi dia nggak bilang tuh namanya siapa, univnya dari mana ataukah apa gitu ya tentang diri dia. Nah, dia tuh nggak tulis. Nah, itu juga salah ya teman-teman. Jadi di awal banget tuh kita harus perkenalan diri. Jadi kayak ditulis tuh kayak misalnya saya Meli Puspitasari dari univ apa, terus lulusan tahun berapa gitu. Nah, itu tuh ditulis. Kalau kalian mau contoh esai aku ya teman-teman silakan klik link di deskripsi aku ya. Nanti aku kasih format dan juga contoh esai aku. Jadi kalian tinggal klik aja. Kalau nggak bisa klik link di Instagram aku ataupun di sosial media aku yang lain. Tapi di deskripsi bisa ya. Nah, perkenalan diri ini tuh kalau aku panjang banget ya kemarin. Aku juga nulisin kayak aku tuh anak keberapa gitu. Aku lahirnya kondisi keluarga aku gimana gitu. Ada perkenalan juga tentang minat dan motivasi. Nah, dulu itu kalau kalian nggak tahu nih, pas di S1 tuh sebenarnya aku tuh bingung nih, S1 tuh minat aku tuh gimana sih? Aku tuh apa sih minat aku gitu ya. Nah, kalau aku di minat ini, kalau kalian lagi mentok gitu ya, nggak tahu banget tahu minat ataupun passion kita di mana, pertama tuh adalah lihat dari skripsi. Ya, lihat dari skripsi ya. Atau dari tugas akhir kalian. Jadi kalian tuh lihat nih tugas akhir kita tuh
atau tugas akhir kalian tuh bidang apa sih, topik apa sih gitu. Kan secara tidak langsung kalau topik penelitian tuh kan biasanya berdasarkan passion kita ya, berdasarkan mata kuliah yang kita paling bisa gitu, atau yang kita paling suka, atau yang paling kita mahir gitu. Kalaupun kita nggak terlalu mahir, tapi setelah kita sudah bergelut dengan skripsi yang mungkin berbulan-bulan gitu ya, tahun-tahun gitu, kita jadinya belajar banyak gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita maybe punya bekal tuh di skripsi ini. Kalau misalnya kalian benar-benar nggak tahu gitu ya minat kalian. Kalau aku pertama lihat dari skripsi itu yang pertama. Nah terus yang kedua, aku tuh lihat dari pengalaman atau misalnya experience ya, pengalaman. Nah pengalaman ini pengalaman yang kayak gimana Kak Mel misal nih, atau asisten praktikum, atau misalnya pengalaman lain tuh kalian pernah bergelut di penelitian apa, atau misalnya di kerja kerja lapangan, KKN, atau misalnya kalian kalau di bidang saintek itu misalnya nge-lab ya, kalian tuh ada pengalaman nge-lab gitu. Nah, itu tuh juga termasuk sebenarnya di minat dari poin skripsi, dan kedua dari pengalaman atau experience ini. Nah, kalau yang ketiga itu biasanya aku lihat dari bagian tentang mata kuliah yang aku suka. Itu kan sebenarnya bisa dilihat ya, berarti oh anak ini tuh mungkin punya interest gitu, punya minat di bagian mata kuliah ini karena dilihat nilai dia bagus terus gitu, dan juga kalian juga suka banget di mata kuliah ini. Nah, itu juga bisa jadi minat. Jadi kalau nyari minat atau passion tuh sebenarnya bisa berdasarkan pengalaman ya, experience, bisa juga berdasarkan dari apa yang kamu lakuin dan apa yang kamu gelutin kayak misalnya skripsi, dan juga dari apa yang kamu ahliin gitu, apa yang kamu expert atau apa yang kamu suka. Sebenarnya motivasi ini tuh lebih ke motivasi kamu kenapa kamu mau S2 gitu ya. Jadi motivasinya tuh kayak kenapa sih gitu? Apakah memang kamu tuh perlu gitu buat jadi S2 gitu ya nih. Why? Apalagi kalau kamu fast track. Fast track itu kamu harus sampai S3. Why gitu? Apakah important? Apakah emang berguna? Apakah memang diperlukan? Misalnya kalian in case Kak Mel aku bingung nih kalau misalnya aku tuh ditanya tentang motivasi Anda kayak kenapa, apa motivasi kamu untuk lanjut S2 gitu ya. Kalau aku yang pertama aku biasanya lihat dari tujuan karir ya. Jadi nih misalnya kalian mau berkarir di bidang akademisi ya. Akademisi itu apa coba contohnya teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Yaitu misalnya dosen ya. Nah, ini kan salah satu contoh ya. Dosen itu adalah salah satu karir yang di bidang akademisi. Dan ketika kamu jadi dosen, itu tuh sekarang di beberapa universitas harus minimal ongoing S3 ya, teman-teman. Ongoing tuh apa Kak Mel? Ongoing tuh artinya sudah menjadi mahasiswa S3. Jadi bukan yang baru mau daftar gitu ya, atau baru mau minat gitu enggak, tapi sudah jadi mahasiswa. Itu disebut dengan ongoing S3. Jadi kalau kalian pernah dengar, oh Kak Melpus ini adalah mahasiswa ongoing S3. Oh berarti aku tuh sudah kuliah S3 gitu. Lagi menjalani kuliah S3. Motivasi Anda gitu ya. Kamu bisa jelasin bahwa ya saya perlu Pak misalnya untuk S2 S3 kenapa? Karena saya pengen jadi dosen gitu. Atau kalian jelasin juga kayak sekarang tuh dosen S3 tuh sedikit. Jadi ini tuh salah satu alasan saya mau jadi mahasiswa yang lulus beasiswa S2 S3 ini biar langsung S3, biar langsung jadi dosen. Nah gitu ya. Jadi ada satu poin yang bisa kamu ambil yaitu dari karir. Untuk yang bagian 2 ini, kalau tadi kita sudah ke bagian pertama ya, di bagian 2 ini tuh sudah lebih spesifik ya. Dimana kita tuh sudah diharuskan menjelaskan poin-poin tentang spesifik ke arah bidang studi ataupun spesifik ke arah studi kamu, studi sarjana dan juga studi pasca sarjana Anda. Kamu disuruh jelasin nih, sebenarnya nanti kata di sini ya kata poinnya, sebenarnya nanti selama kamu pasca sarjana atau sekolah S2 S3 gitu ya, emang kamu tuh mau ngapain sih gitu. Jadi poinnya kayak gitu. Riset kamu tuh mau kemana, terus perjalanan studi kamu tuh mau gimana, dan juga disuruh jelasin tentang sarjana kemarin tuh gimana gitu. Jadi kayak previous study atau study sebelumnya nih. Jadi pas di S1 di mana. Makanya aku bilang tadi untuk di poin kedua ini tuh kita harus melihat
5 tahun ke belakang dan 10 tahun ke depan. Pertama, ketika aku disuruh menjelaskan studi S1, aku wajib banget inget-inget apa yang pernah aku lakuin di S1 ini. Kalau misalnya kalian bingung ya, atau kalian nggak pernah nulis gitu, sebenarnya tuh yang paling penting tuh adalah nulis CV ya. Nah, CV ini tuh bisa membuat kita tuh ingat dan juga balik ke masa lalu apa yang pernah kita lakuin. Yang pertama, ketika kamu disuruh jelasin tentang perjalanan studi sarjana dahulu, pertama kamu harus tinjau dua bagian, yaitu bagian akademik dan juga non-akademik nih. Akademik dan bagian non-akademik. Ini penting banget, tapi orang tuh suka salah gitu ya. Bahkan kalian tuh kadang nggak tahu membedakan mana yang akademik gitu ya, mana yang non akademik. Nah itu tuh something yang harus benar-benar kamu benerin teman-teman, karena ini berguna banget nih. Kalau kalian nggak masukin salah satu poin aja di akademik ataupun non akademik kan sayang ya, karena itu juga menjadi salah satu penilaian. Jadi akademik ini tuh biasanya pengalaman-pengalaman atau track record kamu selama studi S1 itu tuh yang kamu fokus ke bidang akademik, misal nih lomba gitu, atau misalnya PKM gitu ya, ada organisasi, himpunan, itu tuh masuk ke non akademik. Jadi kalian bisa tulis di bagian ini apa yang akan kamu lakukan selama pasca sarjana nanti. Nah di sini ya teman-teman aku tulis ya, yang harus kalian bahas adalah yang pertama tentang tesis dan juga disertasi. Itu tugas akhir kamu. Nah, di sini kamu tuh harus udah paham kayak topiknya apa, terus mau bahas apa nanti penelitiannya. Terus penelitian kamu nih sebenarnya bakal lanjutan ya, lanjutan dari yang S1 atau enggak, atau topik baru. Terus juga bakal dijelasin sedikit tentang topik secara garis besarnya tuh apa gitu. Nah, jadi di sini tuh kamu harus udah paham banget, atau minimal kalau nggak paham banget ya adalah gambaran sedikit gitu ya tentang tesis dan juga disertasi ini. Kalau tesis dan disertasi itu harus ada novelty ya. Novelty itu adalah kebaharuan gitu. Jadi penelitian selama kamu S2, S3 tuh ya ada hal yang baru gitu, ataupun misalnya inovasi yang baru. Jadi bukan sekedar untuk membuktikan teorinya aja, apakah teori ini tuh berguna atau gimana gitu, enggak, tapi kita juga harus menjelaskan nih tentang novelty kita apa gitu, terus research gap yang akan kita capai itu apa gitu ya teman-teman. Jadi di tesis dan disertasi itu harus tahu banget, bahkan ini harus kalian minimal udah tahu sedikit gitu untuk ke studi pasca sarjananya, karena nanti di esai itu bakal dilihat. Poin yang ketiga yaitu tentang diskusikan relevansi dari aktivitas dan kegiatan Anda belakangan ini. Nah, kan kalau S2, S3 fast track ini kan harus sudah lulus ya. Jadi sudah lulus S1 dalam kondisi yang sudah menerima ijazah ataupun sudah menerima transkrip nilai. Diasumsikan bahwa kamu tuh sudah ada kegiatan nih. Kalau misalnya belum kerja, kayak aku kemarin aku belum kerja, ya aku jelasin aja kalau misalnya aku tuh pernah ngajar gitu. Jadi aku dulu kan selama nunggu pengumuman ya, selama 1 bulan 2 bulan itu aku tuh intens banget ngajar. Jadi aku nyari uang dengan cara ngajar privat gitu. Nah di sini tuh aku jelasin ya relevansi aku bahwa ya ngajar ini juga adalah cara aku untuk menjelaskan bahwa aku tuh juga punya minat dalam mengajar. Makanya aku mau jadi dosen gitu. Jadi kalian jelasin aja tentang relevansi kegiatan kalian yang berkaitan tentang S2, S3 ini ataupun tentang studi kalian. Poin keempat ini adalah tentang jelaskan minat akademis Anda. Nah, ini tuh sama mirip banget sama penjelasan aku yang poin kedua tadi ya. Dimana di sini tuh harus kalian jelasin nih minat akademis kalian. Dan juga di sini kalian wajib juga tulis tentang publikasi ya. Ini bukan berarti publikasi sebelumnya. Kalau misalnya kalian kan belum punya gitu publikasi, it's okay. Kedua adalah target study. Misalnya target study kamu tuh lulusnya berapa tahun, atau kalian mau publikasinya berapa banyak gitu, atau kalian mau lulusnya tuh gimana gitu. Intinya dijelaskan lah minat akademis ini. Kalian gali lagi akademik kalian, karena memang beasiswa ini tuh lebih ke akademik banget
gitu. Lupa klik link di bawah ini ya kalau misalnya kalian mau contoh esai aku dan juga format esai aku langsung. Oke teman-teman, bye bye.